Halo semua, Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelumnya, pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di dunia ini? Dapatkah kamu hidup tanpa tumbuhan? Misalnya, padi atau pohon kelapa. Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contohnya yaitu tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan makanan. Selanjutnya kita bahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak terjadi peleburan spermatozoid dengan sel telur. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Bunga yang kalian lihat sehari-hari merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bentuk dan susunan bunga pada setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Bunga yang lengkap atau sempurna memiliki benang sari dan putik pada satu bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Dan beberapa bagian lainnya bisa kalian lihat di gambar. Yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini yang merupakan sel kelamin jantan. Perkawinan pada bunga akan menghasilkan biji. Sebagian besar biji akan dilindungi oleh daging buah. Perkembangan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan tetangga, penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Contohnya, serbuk sari bunga lili orange jatuh di putik bunga lili orange lain dalam satu tanaman. Kemudian penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di bunga itu sendiri. Contohnya, serbuk sari bunga lili orange jatuh di kepala putik bunga tersebut. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Contohnya, serbuk sari dari bunga lili orange jatuh di kepala putik bunga lili orange yang lain di tanaman yang berbeda. Yang keempat adalah penyerbukan bastar.
Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Contohnya, serbuk sari bunga lili kuning jatuh di kepala putik bunga lili merah muda. Proses dari perkembangbiakan generatif, yaitu serbuk sari, akan masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel kelamin betina. Di dalam ruangan bakal biji terjadi peleburan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Proses peleburan tersebut atau proses peleburan ini disebut dengan pembuahan. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Prosesnya diawali dari penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian ada proses pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Pembuahan akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Biji dan buah berkembang. Biji di dalam buah yang diselimuti oleh daging buah. Kemudian ada biji yang ditanam atau jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi kecambah. Yang kelima ada kecambah, tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan yang terakhir, tumbuhan muda menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses dari perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Selain itu, ada juga perantara penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan dengan bantuan hewan. Contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, dan burung. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya, tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan rerumputan. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan air yaitu hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putik. Yang keempat yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang dibantu oleh manusia dalam proses penyerbukannya yaitu vanili dan salak. Bunga salak dan vanili merupakan jenis bunga yang berkelamin tunggal. Bunga jantan dan bunga betina terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Bunga jantan harus dipetik dan serbuk sarinya ditempelkan di kepala putik bunga betina. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.